lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Welerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 19 September, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Januarius Martir, Santo Theodorus Uskup dan Pengaku Iman, dan Santa Emilia de Rodat, Pengaku Iman. Orang kudus yang pertama, Santo Januarius Martir. Konon, Januarius lahir di Napoli, Italia pada akhir abad keempat. Beliau adalah uskup Beneventum Italia Selatan pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pembunuhan atas dirinya bermula dari kunjungannya ke penjara untuk menengok sahabat-sahabatnya yang dipenjarakan, yakni Sosus, seorang diakon dari Miseno, bersama dengan Proculus, diakon dari Pozzuoli, dan 2 orang awam lainnya, Aeticius dan Acutius. Ketika ia sedang menghibur rekan-rekannya itu, ia ditangkap dan diseret masuk penjara. Ia ditangkap oleh kaki tangan Gubernur Campania bersama-sama dengan teman seperjalanannya, Diakon Festus dan Desiderius. Setelah mengalami aneka siksaan fisik, mereka semua dibawa ke kandang binatang buas yang kelaparan. Sungguh aneh bahwa binatang-binatang buas yang kelaparan itu seolah-olah takut menyentuh tubuh mereka. Melihat itu, rakyat bersama gubernurnya malu dan menuduh mereka menggunakan ilmu gaib untuk membungkam binatang-binatang garang itu. Segera para penguasa memutuskan hukuman penggal kepala atas mereka. Mereka mati terbunuh pada tahun 305 di Pozzuoli. Jenazah Uskup Januarius dibawa ke Napoli dan dimakamkan di dalam katedral. Pada abad kelima, relikwi Santo Januarius dipindahkan ke San Gennaro dekat Solfatara. Selama Perang Norman, relikwi itu dipindahkan ke Beneventum, lalu kemudian ke Montevergine. Pada tahun 1491, relikwi itu dibawa ke Napoli dan dimakamkan di sana. Januarius dihormati sebagai pelindung kota Napoli. Selama abad keempat, sebuah tempat yang berisi darah diperkirakan berasal dari Januarius. Darah itu tersimpan di dalam katedral Napoli. Setiap tahun, darah itu mencair kembali pada tanggal pestanya 19 September. Mengenai hal itu, tidak ada suatu pembuktian ilmiah yang dapat menjelaskannya. Namun, oleh umat kota Napoli, kejadian aneh itu merupakan sebuah mujizat. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 19 September, yakni Santo Theodorus, Uskup dan Pengaku Iman. Sepeninggal Uskup Canterbury, Inggris, Paus memilih Theodorus sebagai penggantinya meskipun usianya sudah 66 tahun. Theodorus yang dikenal sebagai seorang biarawan awam ini lahir pada tahun 602 di Tarsus, Turki Timur, kota kelahiran Santo Paulus Rasul. Sebagai gembala umat, Theodorus menyadari situasi umum gereja di Inggris. Gereja belum benar-benar berakar di tanah Inggris. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam tubuh gereja. Ia memanggil sinode para uskup Inggris untuk mendiskusikan masalah-masalah itu sampai tuntas. Tata cara hidup para imam, rohaniwan, biarawan, biarawati, dan lembaga-lembaga gerejawi dibaruinya. Di bidang pendidikan, ia membuka sekolah-sekolah di bawah pimpinan Santo Andrianus dari Afrika. Ia membarui liturgi, nyanyian-nyanyian koral,
dan menegakkan hukum gereja, serta berusaha mempererat hubungan gereja di Inggris dengan Roma. Theodorus meninggal dunia pada tahun 690. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 19 September, yakni Santa Emilia de Rodat, pengaku iman. Emilia lahir di Rhodes, sebuah kota di Perancis Selatan, pada tahun 1787. Sejak kecil, ia dididik dan dibesarkan oleh neneknya di Villefranche de Rouergue, tidak jauh dari Rhodes. Di sana, pada usia mudanya, ia dikenal sebagai seorang gadis periang, penuh optimisme. Namun pada usia 17 tahun, ia mengalami suatu perubahan yang mendalam, lalu memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mula-mula ia berkarya sebagai seorang guru bantu di sekolah Mission Saint-Cyr, Villefranche. Akan tetapi, kemudian ia memprakarsai pendirian sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga-keluarga miskin tanpa memungut biaya. Sekolah ini dimulainya pada tahun 1815 dengan dukungan kuat dari Abbé Marty, kepala sekolah Maison Saint-Cyr, Villefranche. Sekitar tahun itu ia menjadi suster. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah kongregasi baru, yaitu Kongregasi Keluarga Kudus dari Villefranche. Kongregasi ini berkarya di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan orang-orang miskin. Rumah biaranya didirikan di Aubin, dekat Rhodes. Emilia meninggal dunia pada tanggal 19 September tahun 1852. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1950. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 19 September, yakni Santo Januarius Martir, Santo Theodorus, uskup dan pengaku iman, dan Santa Emilia de Rodat, pengaku iman. Santo Januarius, Santo Theodorus, Santa Emilia de Rodat, doakanlah kami. Tuhan memberkati.